PTUN Palu. Sidang dibuka. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi para hadirin sidang. Pada hari ini, Rabu 18 Desember 2024, akan diadakan sidang perkara tata usaha negara dengan nomor perkara 44-G-T-F-2024-PTUN Palu antara PT Electric Power yang diwakili oleh NIAR selaku pihak penggugat melawan Bupati Kabupaten Morowali selaku tergugat. Dengan ini sidang pengadilan tata usaha negara Palu atas perkara sengketa tentang keputusan Bupati Morowali nomor 118/45/SK 0210-DSDM-12/2016 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi PT Electric Power dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak silakan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang ini digelar untuk mendengarkan gugatan dari penggugat terkait keputusan Bupati yang dianggap merugikan penggugat. Baik, sidang dimulai. Kepada saudara penggugat, apakah saudara penggugat dalam persidangan ini bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Saya hadir dalam persidangan ini bersama kuasa hukum saya yang mulia. Kepada saudara tergugat, dalam persidangan ini bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Mohon maaf yang mulia, saudara tergugat berhalangan hadir dan dalam persidangan ini saudara tergugat diwakili oleh kuasa hukum yang mulia. Baik, terima kasih. Sebelumnya itu saya ingin memeriksa identitas penggugat dan tergugat. Harap kepada penggugat dan tergugat menjawabnya dengan jelas. Baik, kepada saudara penggugat, apakah Anda mengerti dan dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Iya, bisa yang mulia. Apakah saudara penggugat saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Baik, apakah saudara penggugat siap mengikuti persidangan hari ini? Iya yang mulia, saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Harap saudara dapat menjawabnya dengan jelas. Baik yang mulia. Apakah benar nama lengkap saudara adalah Niar, tempat tinggal di Jalan Sungai Ampal, nomor 43A, RT 004 dan RW 00, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan pekerjaan saudara adalah Direktur Utama PT Electric Power serta berkewarganegaraan Indonesia? Iya benar yang mulia. Baik, apakah saudara dalam persidangan hari ini memiliki penasihat hukum? Iya yang mulia, saya dampingi penasihat hukum saya. Baik, terima kasih saudara penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persidangan pada hari ini Rabu 18 Desember 2024 akan diadakan sidang perkara tata usaha negara dengan nomor perkara 44-G-TF-2024 PTUN Palu. Sidang dibuka. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selaku tergugat dalam perkara ini. Saudara penasihat hukum penggugat dan tergugat, apakah Anda membawa surat kuasa dan izin beracara serta kartu advokat Anda? Iya, ada yang mulia. Silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa dan izin praktik beracara serta kartu advokat Anda.
Baik, apakah para pihak siap melanjutkan sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Siap yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap untuk membacakan surat gugatannya? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya silakan berikan salinan gugatan Anda kepada pihak tergugat. Apakah saudari tergugat telah menerima salinan gugatan dari penasihat hukum penggugat? Udah ya. Silakan saudari dari pihak penggugat membacakan surat gugatan saudara. Baik. Pada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di Jalan Profesor Motiami nomor 22, Gabung Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya nama PT Energy Power Junior, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Sungai Dolago nomor 2A, Bunga Kodi, Kecamatan Rujadi, Kota Palu. Pekerjaan Direktur Utama PT Energy Power. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 28/B/SK KS /PT-UN/24 pada tanggal 28 Maret 2024 memberikan kuasa kepada nama Muhammad Syahrul SHMH, Hasbi SHMH, warga negara Indonesia, pekerjaan advokat, berkantor di Lowong Jalan Haji Hai nomor 6, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Bupati Morowali berkedudukan di kompleks perumahan Bumi Puno Singkong untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. 1. Objek sengketa. Surat keputusan Bupati Morowali nomor 188.45/SK 0210/DESDM /12 tanggal 7 Desember 2016 pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Negara. 2. Tenggang waktu gugatan 90 hari. Bahwa objek sengketa diterbitkan tergugat tanggal 7 Desember 2016. Bahwa objek sengketa tersebut diterima atau diketahui penggugat pada tanggal 14 Desember 2016. Bahwa gugatan akuo diajukan pada tanggal 28 April 2024. Bahwa oleh karenanya gugatan akuo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Negara adalah 90 hari. 3. Kepentingan penggugat dirugikan. Penggugat merasa dirugikan dalam penggugat merasa dirugikan karena surat izin penggugat tidak diterima sesuai dengan alat bukti. Bukti B1 surat penggugat nomor 12/PT EP 4 tanggal Romawi /2022 tanggal 12 April 2022 perihal keberatan atas tidak diserahkannya dokumen izin usaha pertambangan PT Energy Power. Bukti P2 tanda terima surat nomor 12 PT EP Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 belum terbit secara tegas khususnya berkaitan dengan permasalahan penyerahan seluruh dokumen perizinan di mineral dan batubara atau izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah. Maka dengan demikian seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan yang masih berada pada pemerintah kabupaten kota yang terbit sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintah daerah tetap diserahkan kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini pemerintah Sulawesi Tengah. Bahwa setelah penggugat mengetahui dokumen perizinan PT Energy Power ternyata tidak ikut diserahkan oleh tergugat kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah setelah berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintah daerah, maka penggugat terpaksa mengajukan surat keberatan tertulis ditujukan kepada tergugat yang intinya memohon agar dokumen izin usaha pertambangan penggugat diserahkan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam surat nomor 12/SK PT EP 4 Romawi /2022 Sulawesi Tengah sebagaimana 2022 tanggal 12 April 2022 perihal keberatan atas tidak diserahkannya dokumen izin usaha pertambangan. Keputusan Bupati Morowali 188.45/SK 0210/DESDM /12 Romawi /12 tentang persetujuan pengangkatan izin usaha pertambangan eksplorasi
menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi PT Energi Power, bahwa berdasarkan penafsiran sistematis dan ketentuan pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 junto pasal 169C huruf C dan G Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20 junto pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan dimaknai bahwa tergugat merupakan pejabat pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yaitu menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT Energi Power berupa keputusan Bupati Morowali nomor 188.45/SK tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Energi Power tanggal 7 Desember 2016. Bahwa menurut penggugat tidak terdapat alasan-alasan tepat disikapi tergugat dalam dapat diterima berdasarkan alasan yang wajar berkeadilan untuk menunda atau tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen izin usaha pertambangan milik penggugat dari Kabupaten Morowali kepada lembaga lain kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Gubernur. Mohonan 1. Bahwa objek sengketa ternyata dilaksanakan pada tanggal 8 April 2024 sehingga terdapat keadaan mendesak. 2. Bahwa apabila suatu objek sengketa dilaksanakan maka penggugat akan sangat dirugikan karena terdapat keadaan yang sangat sulit untuk dikembalikan dipulihkan dari semula. 3. Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa oleh karena penggugat memohon agar terbitkan penetapan yang berisi perintah kepada tergugat agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai perkara berkekuatan pemerintah sesuai dengan pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Negara. Lalu tuntutan A. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan penggugat. B. Dalam pokok perkara pokok sengketa 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal dan tidak sah. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum tergugat yang pada hari ini mewakili tergugat. Apakah saudara dalam keadaan sehat rohani dan jasmani? Iya, saya dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. Baik, apakah saudara mengerti dan dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Iya, saya mengerti yang mulia. Baik, apakah saudari dari pihak tergugat siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, saya siap yang mulia. Baik, sebelumnya saya ingin memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Harap saudara dapat menjawabnya dengan jelas. Baik yang mulia. Eksepsi nomor perkara 44-G-MIR-2024-PT Palu kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam perkara Junior Direktur Utama PT Energi Power melawan Nanda Bupati Morowali. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini Putra SHMH dan Anugrah SMH, kuasa hukum Hasbi SHMH dan Arul SHMH Bupati Morowali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2024 dalam perkara ini bertindak untuk atas nama tergugat. Dengan ini mengajukan eksepsi atas gugatan yang diajukan oleh Junior dengan alasan sebagai berikut. Pendahuluan bahwa penggugat terkait keputusan Bupati Morowali nomor 188/45/SK 0210/DM/XII/2016 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Gugatan tersebut seharusnya tidak dapat diterima karena beberapa hal berikut ini. 1. Gugatan melebihi tenggat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan atas keputusan tata usaha negara harus diajukan
paling lambat 90 hari sejak keputusan tersebut diterima atau diumumkan. Permohonan, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Demikian eksepsi ini kami sampaikan. Semoga majelis hakim berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan ini. Baik, selanjutnya kepada Hakim Anggota 1 saya persilakan. Baik, bagaimana pihak penggugat? Apakah pihak penggugat ini menyampaikan replik? Tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya saudara pihak penggugat, apakah saudara akan mengajukan alat bukti? Iya yang mulia, kami akan mengajukan beberapa bukti. Di antaranya adalah surat penggugat perihal keberatan yang diserahkan dokumen izin pertambangan, akta pendidikan perseorangan terbatas, keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, keputusan Bupati Morowali, keputusan eksplorasi pertambangan dan dokumen rencana penutupan pertambangan bahan nikel. Baik, bagaimana dengan saudara penasihat hukum tergugat? Apakah akan mengajukan alat bukti? Iya yang mulia, kami akan mengajukan 2 orang saksi dari kantor Bupati Morowali. Tempat tanggal lahir Palu 4 Oktober 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil. Iya benar yang mulia. Baik, Rohaniawan silakan mengambil tempat dan kepada Hakim Anggota 1 saya persilakan. Baik, saudara saksi silakan berdiri. Lalu ikuti sumpah yang saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari dan tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Kawan-kawan silakan kembali ke tempat. Saudari saksi, saudara telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap agar saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Iya yang mulia saya mengerti. Saudara saksi, apakah saudara mengenal penggugat? Iya saya mengenalnya yang mulia. Saudara saksi, apakah benar Anda bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor Bupati Morowali? Benar yang mulia. Sejak kapan Anda bekerja? Saya bekerja sejak tahun 2018 yang mulia. Bisa Anda jelaskan bagaimana proses pemberian izin untuk perusahaan? Ya baik yang mulia. Pada saat kebetulan saya ditunjuk untuk mengoperasikan sistem akris dalam proses penerbitan IUP yang mulia. Setiap perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati Morowali. Pada permohonan tersebut disebutkan bahwa perizinan apa yang diinginkan dan harus memiliki izin awal. Jika tidak memiliki izin awal, maka saya melakukan keterangan wilayah atau kuasa pertambangan yang mulia. Namun jika suatu perusahaan memiliki izin awal, maka saya akan memberikan pertimbangan ke Bupati terkait permohonannya. Itu apakah eksplorasi atau masuk dalam operasi produksi, kemudian eksplorasi atau kemudian setelah permohonan saya berikan kepada Bupati Morowali. Bupati Morowali mendisposisi kepada Dinas SDM melalui Kepala Dinas, kemudian Kepala Dinas SDM mendisposisi kembali ke Bidang Pertambangan Umum dan Bidang Pertambangan Umum akan menyerahkan operator untuk meneliti perusahaan apakah di lokasi tersebut sudah pernah diterbitkan izin ataukah tidak agar bisa dilakukan proses selanjutnya yang mulia. Baik, saudara saksi, Anda mengatakan bahwa jika perusahaan tidak memiliki izin, maka harus dilakukan percadangan wilayah atau
produksi. Kemudian saudara juga mengatakan bahwa tindakan selanjutnya adalah bupati memberikan disposisi kepada dinas SDM melalui kepada dinas SDM tersebut dilanjutkan ke bidang pertambangan umum dan kemudian dilakukan penelitian di lokasi untuk memastikan terkait izin atau tidak. Apakah proses tersebut juga Anda lakukan kepada PT Energy Power? Terkait PT Energy Power, ini kami tidak pernah mendapatkan permohonannya yang mulia. Setiap izin yang kami terbitkan 1 tahun berikutnya kami melaksanakan kewajiban seperti kami surati dan kemudian untuk pembayaran PNB sistem di kami hanya mengambil berkas lembaran. Semua izin-izin yang diterbitkan dinas SDM kami masih pelaksanaannya di lapangan termasuk kewajibannya yang mulia. Kami sudah melakukan banyak pengawasan yang mulia. Dalam proses pengawasan kami tidak pernah mendapatkan perusahaan PT Energy Power di lapangan yang mulia karena memang mereka tidak melakukan permohonan sehingga kami juga tidak melakukan pengawasan. Dalam melakukan pengawasan dibutuhkan database bagian dengan database perusahaan PT Energy Power. Apakah database terkait perusahaan PT Energy Power juga tidak saudara miliki? Tidak yang mulia, seperti yang sudah saya katakan, perusahaan PT Energy Power tidak pernah tercatat terkait penerbitan IUP-nya oleh pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Jika pun ada, kami pasti punya database perusahaan tersebut yang mulia. Namun karena tidak pernah ada permohonan maka kami tidak memiliki database perusahaan Energy Power yang mulia. Permohonan itu suatu hal yang penting untuk bisa kami masukkan dalam database kami yang mulia. Baik, berarti saudara tetap pada pernyataan Anda bahwa saudara tidak pernah menerima permohonan izin dari PT Energy Power yang benar? Iya, benar yang mulia. Baik, terima kasih. Tidak ada lagi pertanyaan yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Penasihat hukum penggugat, apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ya, ada yang mulia. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi, Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki database PT Energy Power karena tidak pernah mengajukan permohonan. Selanjutnya, bisakah Anda jelaskan lebih lanjut bagaimana Anda mengelola database yang telah terdaftar? Untuk permohonan kami tidak memiliki buku registrasinya, Bu, Pak. Tetapi terhadap permohonan itu disetujui langsung oleh Bupati melalui SK Bupati, itu ada registrasinya. Kami mencatat nomor registrasinya dan perihalnya. Saudara saksi, dalam administrasi nomor registrasi tentu memiliki keterangan. Anda juga telah menyebutkan bahwa Anda mencatat perihalnya. Perihal tersebut yaitu sebuah keterangan dari surat permohonan yang saya tanyakan terkait itu. Bagaimana Anda mencatat nomor bupati tersebut? Kami mencatat nomor registrasi dan keterangannya di buku. Saudara saksi, bagaimana Anda memastikan tidak ada keteledoran dalam memastikan buku tersebut aman dan disimpan dengan baik dari pihak saudari? Saudari menggunakan pencatatan secara manual, sedangkan hal ini memiliki risiko besar dalam keamanan data, upaya keamanan lainnya. Mengapa pihak saudara masih menggunakan cara pencatatan secara manual? Karena pihak saudara dari kantor bupati, bagaimana bisa masih menggunakan cara manual sedangkan dinas terkait lain Morowali sudah cara menggunakan cara pencatatan manual karena untuk mitigasi risiko keamanan data? Saya hanya mengikuti instruksi Bupati, Pak. Setahu saya dilakukan cara pencatatan manual ini karena kami belum memiliki sistem yang mendukung. Namun kami memastikan keamanan data dengan cara buku tersebut kami simpan dalam berangkas dalam ruangan khusus terkait data. Selama 1 tahun belakang ini, siapa saja yang sudah mengakses buku registrasi? Pihak administrasi dan Bapak Bupati. Siapa yang bertanggung jawab atas data registrasi itu? Saya, Pak, karena saya bertanggung jawab langsung ke Bapak Bupati seperti itu, meminta penandatangan izin, menyerahkan permohonan, menjelaskan dan meminta disposisi untuk setiap perusahaan. Baik, selanjutnya bagaimana permohonan melalui SK tersebut disetujui oleh Bupati dan pertimbangan apa yang menjadi dasar agar Bupati memberikan persetujuan?
saya tidak terlalu mengetahui pertimbangan agar bupati memberikan persetujuan izin Pak. Selama ini saya bertugas memastikan agar SK telah disetujui oleh bupati. Saudara saksi, jika seperti itu bagaimana suatu perusahaan memastikan data diberikan persetujuan perpanjangan? Karena Anda menyampaikan bahwa tidak ada buku registrasi permohonan, berarti menunjukkan bahwa bisa saja ada tindak sewenang-wenang yang kalian lakukan. Sekali-sekali bupati tetapi tidak memiliki buku registrasi, hal ini sangat patut dipertanyakan. Mohon maaf, saya tidak tahu sejauh itu. Saya hanya memastikan agar SK tersebut disetujui oleh bupati saja yang mulia. Dan selama ini saya tidak melihat adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh bupati karena permohonan SK melalui saya terlebih dahulu. Dan saya memastikan sebelum permohonan SK sampai kepada kami harus melengkapi syarat-syarat, salah satunya surat pengantar dari kepala desa yang mulia. Baik, cukup. Penasihat hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Menurut saya ini tidak ada, yang mulia. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan dari pihak tergugat, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan saksi selanjutnya. Dan kepada saudara saksi kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, kepada panitera silakan hadirkan saksi dari pihak tergugat. Saksi atas nama Musa Putri masuki ruangan persidangan. Silakan dulu. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, serta siap diperiksa sebagai saksi dalam persidangan hari ini? Iya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, serta siap menjadi saksi dalam persidangan hari ini. Baik, saudara saksi, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Harap saudara menjawabnya dengan jelas. Baik, yang mulia. Apakah benar nama lengkap saudara Firsa Putri, tempat tanggal lahir, Keraton Buton, Oktober 1965, jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Marale, Morowali Utara, agama Islam, pekerjaan kepala desa? Iya, benar, yang mulia. Baik, rohaniawan silakan mengambil tempat. Baik, saudara saksi silahkan berdiri dan ikuti langkah sumpah yang saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi silahkan dulu. Rohaniawan silahkan kembali ke tempat. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap agar saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti, yang mulia. Saksi, apakah Anda mengenal tergugat? Ya, saya mengenalnya, yang mulia. Baik, saudara saksi, kita akan membahas keputusan Bupati Morowali tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi PT Enertrade Power. Apa yang bisa Anda sampaikan tentang keputusan ini? Saya tidak terlalu mengetahui terkait perkara ini, yang mulia. Saya hanya diminta untuk memberikan keterangan saya sebagai saksi terkait peran saya sebagai kepala desa, yang mulia. Baik, jika seperti itu, keterangan apa yang bisa Anda sampaikan? Untuk membuat surat permohonan izin tentu membutuhkan surat pengantar dari desa, yang mulia. Saya adalah kepala desa dari desa Marale. Saya tidak pernah membuat surat pengantar PT Enertrade Power, yang mulia. Apakah saudari mengenal PT Enertrade Power? Saya tidak pernah mengenal PT tersebut, yang mulia. Jangankan mengenal mendengar saja tidak pernah, yang mulia. Menurut dokumen yang telah kami terima, PT Enertrade Power beroperasi di desa saudari. Namun saudari menyampaikan bahwa saudari tidak mengenal perusahaan ini. Apakah saudari sebagai kepala desa tidak mengetahui sama sekali aktivitas pertambangan di desa Marale? Di desa Marale tidak ada aktivitas pertambangan, yang mulia. Jika ada pasti saya sudah tahu. Saya kan kepala desa, yang mulia. Baik, saudari saksi.
mengatakan bahwa tidak ada aktivitas pertambangan di Desa Marale. Berarti dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun tambang di Desa Marale. Apakah Anda tetap pada pernyataan Anda? Iya yang mulia, karena saya memang tidak melihat ada tambang di desa saya. Baik, saya cukupkan. Terima kasih saudara saksi. Baik, terima kasih saudara saksi. Selanjutnya kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih mulia. Baik, selamat siang saudara saksi. Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengenal PT Enterprise Power. Padahal jelas bahwa kami memiliki alat bukti yaitu surat pengantar yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Marale, yaitu Anda. Secara tidak langsung Anda menyampaikan kebohongan dalam persidangan ini. Bagaimana tanggapan Anda terkait ini? Izin yang mulia. Silakan. Saya merasa pihak penggugat menekan saksi. Bagaimana tidak, saat saksi menyampaikan pernyataan fakta yang dialami pihak tergugat, malah membantah dengan menuduh saksi berbohong. Jika saudari penggugat ingin menyampaikan pertanyaan, tidak perlu menuduh saksi berbohong. Terima kasih. Silakan kepada saksi menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari pihak penggugat. Saksi menjawab terlebih dahulu pertanyaan pihak penggugat. Saya tidak senang dikatakan berbohong yang mulia, karena saya tidak tahu terkait surat pengantar itu yang mulia. Bisa saja surat pengantar tersebut palsu dan meniru tanda tangan saya, karena hal seperti banyak terjadi bukan kali ini saja. Kalau terkait aktivitas pertambangan di desa saya, ya mungkin tidak ada laporan kepada saya, makanya saya tidak tahu kalau ada pertambangan di desa saya, kan saya berdasarkan laporan yang mulia. Saksi, Anda adalah kepala desa. Tugas Anda bukan hanya menerima laporan, namun memastikan pengawasan. Kami memiliki bukti bahwa ada 2 tambang di desa Anda, salah satunya PT Enterprise Power, dan dua-duanya memiliki dokumen izin tertulis. Namun Anda mengatakan tidak ada aktivitas pertambangan di desa Anda. Berdasarkan pernyataan, Anda membuktikan bahwa Anda tidak menjalankan tugas sebagai kepala desa. Maka berdasarkan hal tersebut juga dapat memungkinkan dalam perkara kali ini jika Anda menyatakan kesaksian palsu karena kami memiliki bukti yang jelas. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Silakan. Majelis hakim yang terhormat, dengan mengetahui tugas dan wewenang saksi sebagai kepala desa, maka itu adalah bentuk kami yang ingin memastikan tidak adanya kelalaian tugas dan wewenang. Seorang kepala desa, karena kelalaian yang dilakukan kita, akan bisa mengetahui apakah saksi berbohong, disuap, kami hitamkan, atau memang murni kelalaian. Dan jikapun saksi dalam hal ini lalai, maka saksi juga harus menerima hukuman karena saksi kan seorang kepala desa pasti mengetahui adanya aktivitas tambang. Apalagi saksi tadi menyatakan tidak pernah menandatangani surat pengantar PT Enterprise Power, sedangkan kami memiliki surat pengantar tersebut dan kami tidak memasukkannya. Terima kasih. Silakan kepada saksi menanggapi terlebih dahulu pertanyaan pihak penggugat. Mohon maaf yang mulia, saya tetap pada jawaban saya bahwa saya tidak mengenal dan tidak tahu adanya PT Enterprise Power karena saya tidak ada surat pengantar yang saya berikan dan tanda tangani, dan saya hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan kesaksian saya bahwa saya tidak pernah membuat surat pengantar untuk PT Enterprise Power. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah ada pertanyaan lagi kepada saksi? Saya rasa cukup yang mulia. Kami tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut. Kami serahkan kepada hakim. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana pihak tergugat? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada yang mulia. Terima kasih. Baiklah, dikarenakan tidak ada tanggapan dari pihak penggugat dan tergugat, sidang kami tunda minggu depan dengan agenda sidang mendengarkan putusan dari para majelis hakim. Panitra, bagaimana? Apakah ada agenda untuk 1 minggu ke depan? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang kami tunda dan dilanjutkan pada hari Kamis 19 Desember 2024 dengan agenda sidang mendengarkan putusan dari majelis hakim. Sidang ditunda dan ditutup. Menjelaskan ruangan persidangan, hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini akan diadakan sidang perkara tata usaha negara dengan nomor perkara 44-T-F-2024-PTUN Palu. Sidang dibuka. Yang mulia majelis hakim masuki ruangan persidangan.
persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara tata usaha negara dengan nomor 44-G-T F/2024 Palu antara PT Enertrade Power yang diwakili oleh NIAR selaku pihak penggugat melawan Bupati Kabupaten Morowali selaku tergugat. Dengan ini sidang pengadilan tata usaha negara atas perkara sengketa tentang keputusan Bupati Morowali nomor 118/45/SK 0210-DSDM-12-2016 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi PT Enertrade Power dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak silakan memasuki ruang sidang. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah mendengarkan putusan dari para majelis hakim. Apakah dari kedua pihak penggugat dan tergugat sudah siap mendengarkan putusan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Putusan nomor 44-G-T F/2024 PT UN Palu demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan melalui persidangan pada tingkat pertama demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pertama melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara PT Enertrade Power dalam hal ini diwakili oleh NIAR. Selanjutnya berdasarkan surat khusus nomor 29-B-SK khusus PTUN-24 tanggal 28 Desember 2024 telah memberikan kuasa kepada Hasbi SH.MH pekerjaan advokat pada kantor Law Home beralamat kantor di Jalan Haji Hayun nomor 6 Kota Palu. Saru SH.MH pekerjaan advokat pada kantor advokat Law Home beralamat kantor di Jalan Haji Hayun nomor 6 Kota Palu melawan Bupati Morowali dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 25-B-SK khusus PTUN-2024 tanggal 30 Desember 2024 telah memberikan kuasa kepada Putra SH.MH pekerjaan advokat pada kantor advokat Deli Luna beralamat kantor di Jalan Trans Sulawesi Bahonsuai Bungku nomor 10 Kabupaten Morowali dan Anugrah SH.MH tentang duduk sengketa bahwa penggugat dan surat gugatan tertanggal 28 Desember 2024 yang terregister di Kepenetraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 28 Desember 2024 dengan register perkara nomor 44-TF-2024-PTUN Palu dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 7 Desember 2024 mengemukakan hal-hal yang selengkapnya sebagai berikut. Pertama, objek sengketa. Bahwa yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT Enertrade Power berupa keputusan Bupati Morowali nomor 118/45/SK 0210-DSDM-12-2016 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi PT Enertrade Power tanggal 7 Desember 2024 kepada Gubernur Sulawesi Tengah mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara pertama,
mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT Enertrade Power berupa putusan Bupati Morowali nomor 11845/SK 0210-DSDM-12-2024 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Enertrade Power tanggal 7 Desember 2024 kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Ketiga, menyajikan tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT Enertrade Power berupa keputusan Bupati Morowali nomor 11845/SK 0210-DSDM-12-2024 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Enertrade Power tanggal 7 Desember 2024 kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis 19 Desember 2024 oleh kami, Agnestasya Trivelin SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dewi SHMH dan Intan SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk melalui persidangan dan telah disampaikan secara melalui sidang informasi pengadilan kepada para pihak oleh majelis hakim tersebut dan dibantu oleh Suciani Putri SHMH sebagai pengganti dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dihadirin oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Baik, demikianlah putusan majelis hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada tergugat, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Kepada saudari penasihat hukum tergugat, terima kasih dan saudara penasihat hukum siap membantu ya apabila penggugat akan mengajukan banding. Baik, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang perkara tata usaha negara dengan nomor perkara 44-G-TF-2023 PT UN Palu antara PT Enertrade Power yang diwakili oleh NIAR selaku pihak penggugat melawan Bupati Kabupaten Morowali selaku tergugat. Dengan ini sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atas perkara sengketa tentang keputusan Bupati Morowali nomor 11845/SK 0210-DSDM-12-2024 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi PT Enertrade Power dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin mohon berdiri.